Terus bunda aku bilang, ya udah tapi kamu mulai sekarang nggak boleh nerima job musik. Oke, ya disupport. Ayah sangat-sangat membebaskan, bunda sangat-sangat memikirkan karirku. Cuma saja secara finansial tidak disupport. Jadi Oh, apapun caranya aku kejar-kejar terus. Apa Fadli kayak ngejar-ngejar kayak tukang pajak ngejar-ngejar kita gitu. Jadi ya kalau latihan sering banget berantem gitu masalah 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 song list gitu. Akhirnya ya udah kita bawain Pink Floyd aja deh. Akhirnya bawain Pink Floyd itu yang nonton bener-bener gak ada yang ngerti. you consider yourself as a romantic person nih, kayaknya dulu tipe yang romantis banget gitu deh. Menurutku sekarang musik Indonesia kurang artistik menurutku loh ya. Dalam satu konser semuanya sederajat ya, nggak ada yang lebih tinggi. Musisi, kru itu semua sederajat sih aku rasa. Aku kurang pandai bahasa Inggris gitu, jadi kalau ada anak Jaksel ngomong bahasa Inggris tuh mikir opo gitu. Al tuh sering marah sama aku kalau aku lagi suka sama cewek terus gak cerita. Selamat datang di Teritori Teman Cerita Inventory. Aku Indi Arisa dan kali ini Indi lagi staycation di hotel yang ada di Jalan Merdeka nomor 2 Bandung. Tepatnya adalah L Hotel Royal Bandung. Nah, buat kamu yang pengen nginep di sini juga jangan lupa untuk kepoin Instagramnya ya di @lhotelroyalbandung. Kamu bisa cek juga, nanti ada di description box. Dan untuk episode kali ini di bakal ngobrol sama seorang anak muda yang merupakan anak dari dua maestro Indonesia nih. Anaknya Ahmad Dhani dan juga anaknya Maya Estianty ya. Siapa lagi kalau bukan Dul Jailani yang sekarang juga sudah mulai masuk terjun ke industri musik. Yuk kalau gitu kita ngobrol-ngobrol barengan sama Dul Jailani. Halo Dul, Halo, apa kabar? aku gini-gini aja. Kamu gimana? Dul lagi gimana nih sekarang? Ya aku lagi sibuk rekaman ini lagu untuk single terbaruku duet sama Insya Allah kalau jadi ya udah fix sih, kalau nggak ada halangan sih, duet sama Giring Ganesha, Hmm? judulnya Burung Gereja. Kemarin udah masuk hari kedua day 2 dan alhamdulillah nanti Kamis malam take vokal di Studio Bros. Wow, Jadi good luck. ya makasih. Jadi Oke, laguku judulnya Burung Gereja dinyanyikan oleh Giring Ganesha. Featuring ya. featuring sama Giring ya. Iya. Oke deh, nanti kita tunggu karyanya berarti sedang Ya, menggodokan ya ya, teman-teman gitu. pastinya indah banget. Ini karya terindahku. Oh iya? Kalau menurutku Wow. ya, selama aku rilis lagu ini karya terindahku. Oke, kita tunggu ya. Ini statement langsung dari Dul ya. Karya paling indah menurut Dul. Oke, Iya. we're waiting for that. Nah, Dul, ngomongin soal kamu berkarir di dunia musik nih ya. Kamu kan abis lulus SMA, sempat ditawarin Bunmai nih untuk kuliah, tapi katanya Hmm. kamu untuk fokus aja di musik gitu. Sempat Mm-mm. nyesel nggak sih karena kamu melewati itu, atau justru kamu makin menemukan jati diri kamu nih di musik, makin makin into? Kalau nyesel sih mungkin nggak sekarang ya. Aku udah punya feeling kalau misalkan aku nggak kuliah pasti nyesel nanti gitu ya. Karena contoh gitu ya. Contoh aku waktu SMA itu aku nggak serius belajar gitu ya. Aku dari SMP, SD, SMP itu nggak pernah serius belajar gitu. Aku ke sekolah itu cuma buat main sama temen, buat main futsal, buat nongkrong gitu. Hingga akhirnya ada suatu momen aku lagi UAS kelas 2 SMA, aku nggak bisa, pas mau nyontek gitu udah nggak bisa kan, karena di homeschooling Kak saya tuh ketat banget kan aturannya. Terus di situ aku nyesel gitu, aku harusnya bisa jawab ini, kalau aku belajar dengan sungguh-sungguh harusnya aku bisa belajar ini gitu ya. Akhirnya aku nyesel aku nggak belajar sungguh-sungguh sebelumnya. Akhirnya kelas 3 SMA aku belajar dengan sungguh-sungguh gitu ya. Ya walaupun nggak semua materi aku bisa gitu ya. Kayak matematika aku, tutorku pasti udah ngerti kalau kalau aku kalau aku di pelajaran matematika aku udah bilang, Kak aku nggak bisa Kak, aku bengong aja ya, aku baca-baca yang lainnya, dan tutorku udah ngerti. Cuma kalau aku sih dulu tipsnya temukan satu 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 pelajaran yang dicintai gitu ya. Nah Mhm. aku dulu yang paling aku cintai itu sosiologi. Jadi kalau udah Oke. sosiologi itu aku udah paling depan pasti, bahkan sebelum sebelum kelas dimulai aku udah duduk paling depan. Sosiologi, PKN, sejarah itu udah duduk paling depan gitu ya. Sampai sekarang aja aku masih hafal gitu, teoritis itu berdasarkan teori yang sudah ada, terus empiris itu berdasarkan observasi akal sehat, terus kumulatif ya lupa aku.
Itu berdasarkan teori yang udah ada, yang lama tapi diperbaharui, terus ada non etis, itu tidak memandang baik buruknya namun mengkaji mengapa masalah itu terjadi gitu ya. Jadi aku Oh, SMA kelas 3 tuh aku baru benar-benar belajar gitu ya. Dan akhirnya nyesel gitu, kenapa aku nggak belajar serius dari dulu gitu ya. Coba kalau aku belajar serius dari dulu pasti bisa jadi pinter gitu ya. Jadi mungkin aku udah punya firasat kalau aku nggak kuliah pasti ya bakal nyesel gitu ya. Cuman untuk sekarang kan momennya aku lagi di musik ini kan. Momen ya kan. Momen kan susah diulang gitu ya. Jadi ya sekarang momennya aku lagi di musik dan alhamdulillah banyak yang suka melaguku ya. Dan sekarang aku lagi serius sama pekerjaanku gitu ya. Jadi kayaknya akan keganggu kalau aku kuliah. Cuma udah ada kepikiran sih mau kuliah. Cuma kayaknya nanti aja gitu ya. Nanti oke. Jadi aja. sedang Jadi memanfaatkan ya, momentum dulu waktu ini. kelas ya lagi manfaatkan momen ini karena aku rasa ini nggak kesempatan ini nggak datang 2 kali ya. Jadi aku lagi fokus sama momen ini. Dulu sih waktu kelas 3 SMA sih ini ya. Uh, udah bikin deal-dealan sama bunda gitu. Aku pas kelas 3 SMA tuh nggak boleh nerima job gitu ya. Mhm. Pasti kan kita semua kalau kelas 3 SMA kan pasti kan ada rundingan keluarga itu kan. Pasti ada perundingan keluarga ini mau kuliah gimana. Aku bilang nggak mau kuliah, aku maunya main musik gitu ya. Terus bunda aku bilang ya udah tapi kamu mulai sekarang nggak boleh nerima job musik. Oke ya. Jadi aku ada hampir 6 bulan tuh puasa job bener-bener selesain tugas. Di situ aku mulai serius belajar gitu ya. Uh, aku belajar banget yang bener-bener gitu ya, PKN, sejarah, semuanya aku pelajarin hingga akhirnya aku lulus alhamdulillah dengan nilai yang baik. Uh, aku bilang ke bunda-bunda, aku udah lulus, aku sekarang mau main musik ya. Oke. Jadi ya sekarang main musik. Oke, jadi kemarin sesuai komitmen juga ya. Oke, diberesin dulu, beneran ganti Ya, job. Udah selesai, sekarang Bunda biarkan aku memilih apa yang aku mau lakukan sekarang ya, dulu. Gitu. ya. Oke. Jadi memang apa ya? Tanggung Kesimpulannya sih, jawabnya. iya, dan juga ada bergainnya aja gitu yang disepakati Iya, ya. iya, iya. Gitu. Tapi nanti kalau dulu ngambil kuliah nih katakanlah mungkin beberapa tahun ke depan gimana? Mau ngambil masih di per Aku IPS tadi sosiologi? aku ada kepikiran akhir-akhir ini kepikiran ini sih mau ngambil sastra sih ya. Tadi Hmm. mau ambil filsafat ya. Cuma aku baca buku Dunia Sofi itu katanya itu buku yang paling gampang untuk masuk ke dunia filsafat. Cuma aku pusing gitu ya. Aku pusing gila ini pusing banget. Kayaknya nggak bisa deh, aku nggak kuat deh. Cuma kalau pas masuk dunia sastra aku suka gitu ya. Aku Hmm. searching kalau orang kuliah sastra itu yang dikerjain apa aja. Oh, mengkaji sebuah cerita, oh bikin puisi. Itu kan aku banget kan. Jadi ya pengen sih aku masuk sastra. Cuma nggak sekarang sih, masih nanti. Oke. Nah, terus juga pas kemarin akhirnya Dul milih fokus di musik sempat disupport kan sama Bunda Maya. Lu Tapi support katanya banget. tapi katanya gara-gara sempat ada perbedaan pendapat gitu akhirnya Dul kayak ya udah deh nggak masuk ke label ayah atau bunda gitu dan milih untuk bikin label sendiri. Ini tuh pertanyaan ini ya di usia Dul yang masih muda, apa sih yang kesulitan-kesulitan yang sempat dialamin sama Dul sendiri gitu kayak ngebangun label dengan idealisme mungkin dan dari nge-build ini tuh sempat dapat support nggak dari bunda sama ayah atau ternyata pakai tabungan dulu sendiri justru? Kalau moral support sangat disupport ya, sangat-sangat disupport ya. Ayah sangat-sangat membebaskan, bunda sangat-sangat memikirkan karirku. Cuma Hmm. saja secara finansial tidak disupport gitu ya, karena emang ya pada kalau di RCM kan Dul Jalani kan emang udah keluar dari RCM dari tahun 2014 gitu ya. Hmm. Bukan Al Dul ya. Kalau Al Dul kan apa founding father kan Ahmad Dhani gitu ya. Jadi etikanya nggak baik lah kalau aku sebagai Dul keluar dari RCM. Terus tapi kalau sebagai Dul Jailani aku udah keluar dari RCM itu dari tahun 2014 karena ada perbedaan ideologi lah. Terus aku sempat masuk di label Bunda, sempat dibantuin. Uh, tapi ya itu perbedaan ideologi. Aku maunya main musik kayak gini, Bunda. Bunda bilang kamu main musik juga kayak gini. Akhirnya jadi pertentangan gitu lah. Akhirnya aku ngotot gitu ya, aku mau kayak gini. Ya udah kamu jalan sendiri aja deh. Ya akhirnya aku jalan sendiri. Ya kesulitannya ya, sempat ngalamin juga ya, ditolak-tolak label. Terus uh, bingung apa ya. Kalau label kan mereka mempunyai ini ya,
kekuatan kekuatan apa ya, promotionnya kuat, linknya kuat, apa networknya kuat gitu kan. Kalau aku ya paling kan penghasilanku kan masih pas-pasan secara pribadi gitu ya. Kalau buat paling kesulitannya itu di finansial ya. Misalkan produksi, bikin lagu produksi sih insya Allah bisa. Cuma kan untuk promotion apa, marketing cost-nya itu kan aku belum sebegitu sekaya label-label besar gitu kan. Jadi ya sekarang ya nabung aja. Tapi aku nggak bilang itu sebagai kesulitan sih. Aku bilang itu sebagai tantangan ya, karena ya untuk membuat label ya harus punya itu gitu. Jadi ya di umur segini aku juga harus belajar untuk memanage uang gitu ya. Manage uang, misalkan aku dapat penghasilan dari manggung itu berapa juta gitu, misalkan 1.000 gitu ya. Aku cuma boleh jajan ya 400 gitu. Yang lainnya buat manajemen, buat tabung buat promosi, tabung buat semuanya ya gitu sih. Paling itu aja sih. Jadi memang tidak dibantu support finansial ya. Ini gimana caranya? Iya, tapi moral support sangat dibantu. Secara psikis sangat dibantu. Oke, ih seru banget ya. Jadi sambil ngebangun dan kayak bener-bener sense of belonging-nya tinggi banget karena ini sesuatu Iya, yang di nol gitu ya dulu ya. iya, ya, iya dari nol bisa bilang. Oke, nah dulu kalau ngomongin soal Dewa 19 ya, ini kan bisa dibilang semua orang tuh taunya legend musik Ya kan, Indonesia terima kasih. gitu kan. Jadi pasti sebuah kebanggaan lah ya untuk dulu Jailani jadi anak dari personel Dewa 19 gitu, Ahmad. Dan kita semua tahu juga tahun lalu waktu Dewa 19 bikin reunion konser di Malaysia, itu semua orang yang nonton kan pasti dibikin sentimental ya sama momen dulu yang Iya, iya, nangis. Ya. sayang. Iya, bawain lagu Hadapin dengan Wah, Senyuman bareng. itu nangisin mantan itu. Enggak, bercanda, bercanda, bercanda. Itu kan Bercanda. apa ya dulu, maksudnya di luar masalah dulu yang dihadapin sama keluarga saat itu gitu. Lagu ini tuh semacam kayak lagu magis yang aduh semua orang pasti haru banget deh pas dengerinnya. Dan masih banyak lagi lagu Ahmad Dhani lainnya yang liriknya tuh relate dan kena ke kita gitu. Jadi kayaknya kalau ini lihat ini bakat menciptakan lagu tuh kayaknya lebih nurun ke Dul ya dibandingin ke L atau Al gitu. Alhamdulillah sih sepertinya iya sih ya. Sepertinya iya. Banyak, karena ya aku nggak sombong juga, cuma banyak yang bilang gitu. Nah, Banyak kamu yang bilang gitu. kalau bikin lagu-lagu puitis tapi tetap relate sama keseharian kita gitu, apa sih inspirasinya biasanya dulu kalau lagi bikin karya? Inspirasinya ya ini ya, paling kadang survei ke teman-teman gitu ya. Lu kalau lagi jatuh cinta gimana sih perasaannya? Oh, gini 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 gini. Oh, gila, gue waktu jatuh cinta pandangan pertama gue langsung gila. Akhirnya di situ aku buat lirik, pandangan pertama membuatku gila. Dan aku rasa juga banyak kejadian keseharianku yang relate sama hubungan orang gitu ya. Jadi ya aku rasa kalau cinta kan pasti apa dimensinya itu aja kan, patah hati, galau, ini rindu, menahan rindu gitu kan. Jadi ya aku rasa ya relate, apa yang aku rasain pasti banyak relate sama semua orang gitu sih, itu aja. Nah, bagaimana cara buat liriknya yang relate sama orang itu ya harus diteliti dulu gitu. Ini banyak gak yang ngalamin kayak gini. Jadi ya kadang-kadang survei ke teman-teman juga, lu pernah nggak ngalamin kayak gini gitu. Ya yang gitu aja sih. Ada nggak kalau temen cerita curhat sama Dul tiba-tiba besok nih aku bikinin lagu dari cerita tiba-tiba udah Ada ada. sih, cuma bukan cinta. Waktu itu temanku lagi, sahabatku yang namanya Omar itu lagi curhat masalah keluarganya gitu ya. Lagi masalah keluarganya. Terus tiba-tiba aku ambil gitar langsung bikin lagu tentang keluarga gitu loh, tentang masalah Coba keluarga. langsung jadi Ada lagunya. Langsung nemu aja betul. Sambil nyanyi gitu ngomong sabar ya gitu. oke oke oke. Nah, sama kemarin nih kita flashback dikit ke pas bulan Ramadan dulu. Kan kamu rilis akhirnya si single Religi yang judulnya Sang Pemuja Ya. ini kan. Mas Fadli Padi juga. Kenapa waktu itu feeling kamu berkata kalau lagu ini kayaknya pas dinyanyiinnya sama Mas Fadli gitu. Padahal waktu itu kan kalau nggak salah katanya dulu belum kenal ya sama Mas Fadli. Yang kenal malah manajernya. Iya, iya. Jadi
emang enggak, aku kan orang suka menghayal gitu ya. Aku suka bikin lagu yang bukan rangeku gitu ya. Misalkan ada beberapa lagu yang tinggi banget yang nggak bisa nyanyiin ya. Dan kadang-kadang aku juga suka menghayal kalau misalkan wah ini lagu kalau dinyanyiin kayak laguku yang ingin kau tahu. Ini lagu kalau dinyanyiin Ari Lasso ini pasti enak banget ini. Atau enggak aku lagi bikin lagu Oh wah ini gitu ya. kalau iya suka visual gitu. Wah ini kalau lagu dinyanyiin Once enak banget ini. Tapi alhamdulillah laguku yang ingin kau tahu udah sempet di cover sama Omar Lasso gitu loh. Nah aku suka suka mengandai-andai gitu. Nah pas aku bikin lagu Sang Pemuja, aku langsung visual, aku langsung apa Fadly Padi yang nyanyi gitu ya. Jadi Oh, apapun caranya aku kejar-kejar terus apa Fadly kayak ngejar-ngejar kayak tukang pajak ngejar-ngejar kita gitu kan. Jadi berarti aku, emang aku feeling aja ya. Ini kayaknya enak feeling, sama Mas Fadli iya yang. intuisi lah intuisi. Nah, kemarin dulu kan sempat bikin karya spontan ya kan, sempat ada Mm, lagu Tiara mm, yang sejauh ini tuh baru ada video liriknya doang. Sempat iya. ada rencana buat bikin video klipnya gitu, atau mungkin kalau misalnya udah kebayang, udah tervisualkan akan seperti apa nih konsepnya, atau Belum mungkin mesti. belum belum kepikiran sih. Aku rasa itu udah cukup sih video lirik udah cukup sih aku rasa ya. Kecuali kalau ntar punya uang buat bikin video klipnya lagi ya. Ya Seperti biasa itu diputar dulu kan ya. seperti biasa harus ada uang dulu bro ada konsepnya. Betul Kalau betul ada betul. konsep gak ada uang ya nggak jalan-jalan. Jalan. Tapi masih inget nggak dulu waktu kamu rilis lagu yang diciptain sama kamu buat Tiara ini gitu waktu masih kompetisi idol itu? Kamu sempet ini nggak kayak ngebayangin gitu emang ekspresinya Tiara akan kayak gimana ketika kamu rilis lagu ini? Enggak sih emang dia juga seneng gitu ya. Waktu di backstage itu aku bilang makasih ya udah jadi inspirasi laguku gitu ya. Terus dia bilang ya aku yang harusnya makasih ya udah dibuatin lagu. Udah sih gitu doang paling. Oke, Mm. ini kemarin kan Indi abis ngobrol juga nih sama Tiara. Kita lihat ya, Mm-mm. Tiara ngomong sesuatu. Makasih banyak udah bikin lagu sebagus itu, spontan loh, gila itu aku kayak masih nggak habis pikir aja kayak spontan dan dia bisa bikin lagu sebagus itu. Aku juga kayak terinspirasi dari dia, belajar kan dia musik atasnya tinggi banget gitu kan, musisi banget gitu, jadi aku banyak belajar juga gimana cara bikin lagu ke dia gitu. Ada sesuatu nggak mungkin yang mau disampaikan buat ke Tiara gitu misalnya? Ya, apa ya? Ya inilah fokus karir, sayangi keluarga, apalagi ya, do what you love, uh, uh, apalagi ya, tebar kebaikan sebanyak mungkin. Karena aku rasa tugas penyanyi atau musisi nomor satu adalah menebar kebaikan sebanyak mungkin ya. Yang lainnya hanya bonus gitu ya. Adapun popularitas atau uang itu hanya bonus gitu ya. Jadi aku rasa ya sebagai musisi ya buat lagu sebanyak mungkin, berkarya sebanyak mungkin, berkarya dengan tulus gitu ya, dengan sepenuh hati dan uh, patuh sama papa mamanya Tiara dan udah itu aja sih paling. Bijak sekali dong. Ini kayaknya advice buat penyanyi-penyanyi di luar sana juga yang lagi nonton ya. Nih, jangan dari Dul Jailani dan juga tadi buat Tiara. Enggak itu ayahku yang ngomong apa tugas musisi nomor satu adalah menebar kebaikan sebanyak mungkin. Adapun popularitas atau uang itu hanya bonus, itu rezeki yang lain. It's quite deep. Tapi dulu ini pengen tahu dong, kamu kalau lagu bahasa Indonesia yang kamu dengerin, atau gini deh, 5 top playlist lagu berbahasa Indonesia yang ada di playlistnya dulu. Krisya Alharum Krisya, Sabda Alam, Satu. Baby Romeo, Bunga Terakhir, Dewa, Lagu Cinta, Noah, Separuh Aku. Oke, satu lagi Apa ya? Laguku sendiri paling. Yang mana? Laguku sendiri yang belum rilis ada judulnya Burung Gereja. Oke, yang nanti ya kata Dul adalah lagu terindahnya. Iya. Ini lagi diulang terus ya, didengerin terus ya. Lagi dengerin terus. Ya, karena lagunya galau banget. Oke, lagu galau. Baiklah, nanti kita Ya kan ini ya agak aneh ya kalau dilihat-lihat ayahku tuh nggak pernah bikin lagu patah hati gitu ya, kecuali Pupus. Gitu ya.
Nah ini kok anaknya bikin lagu patah hati semua gitu ya. Ternyata kalau anaknya Ada inspirasinya ke sana kontras. ya. Iya ada kontras sedikit. Iya, iya, iya. Dul, kita flashback dikit ya. Dulu tuh Indi inget banget sempat ada laki-laki, ya nggak sih? Kalian bertiga. Iya iya iya. Kan? Itu kalau misalnya Dul flashback sekarang, zaman berarti masih masih pada kecil lah ya, katakanlah. Mm. Ada nggak sih kayak hal yang sampai sekarang kalau diinget, ih konyol banget dulu. Misalnya kejadian apa kayak gitu di mana? Ya paling kalau lagi ini ya, kalau lagi latihan. Jadi Al dulu tuh dulu seleranya beda-beda gitu. Kalau sekarang kan mungkin udah pada gede gitu ya, udah sering bareng, udah bisa bijaksana dalam dalam menyatukan selera gitu kan. Kalau dulu kan belum bijaksana dalam menyatukan selera gitu ya. Si Al sukanya sama DJ, si L sukanya sama Beatles. Dulu aku belum suka Beatles. Aku sukanya sama Nirvana. Jadi ya kalau latihan sering banget berantem gitu, masalah 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 songlist gitu ya. Aku mau nyebawain lagu Nirvana, si L mau nyebawain lagu Beatles, si Al mau nyebawain lagu EDM. Jadi ya sempet ya Beda-beda. bukan berantem, sempet debat terus gitu. Ini maunya kemana sih arahnya sih? Masa habis Nirvana EDM. Jadi ya terus kita sempet bawain di mana gitu. Terus akhirnya ya udah kita bawain Pink Floyd aja deh. Akhirnya bawain Pink Floyd itu yang nonton bener-bener gak ada yang ngerti. Kita bawain Pink Floyd. Soalnya yang bener-bener oke deh kita ambil jalan tengahnya Pink Floyd. Sampai ayahku ngomong gitu ya. Siapa yang tahu Pink Floyd di Indonesia gitu ya, kalau kalau nggak orang keren gitu ya. Akhirnya kita bawain Pink Floyd, cuek semua. Yang nonton bengong semua, itu sih paling sih. Gitu. Iya, iya. Jadi emang main buat diri sendiri aja. Aku sukanya Iya, ini main karena aja. karena waktu kita nggak tahu jalan tengahnya apa. Dan kebetulan aku suka psychedelic waktu itu, suka Pink Floyd. Al juga suka Pink Floyd, Al juga suka Pink Floyd, semua lagi suka Pink Floyd. Jadi begitu bawain Pink Floyd yang Money, jadilah Money. Yang nonton diem semua. Lucu. Tapi ya kita enjoy di panggung. Namanya rock and roll kan. Kalau laki-laki kan rock and roll, kalau laki-laki anak band gitu kan. Iya, Insya iya, Allah iya. ada reunion ntar lagi Iya. di Wow. di ulang tahun salah satu acara stasiun televisi laki-laki reunion. Oke, itu dalam waktu dekat. Ya Agustus. Agustus. Oke, kita tunggu ya. Berarti laki-laki Ya. reuninya nanti. Dan nanti apakah yang akan Pak, dibawakan atau masih belum berat tahu, nih belum lagunya? tahu. Kalau sekarang sudah enggak, sekarang udah satu frekuensi semua. Oh, baik. Kita lihat aja laki-laki versi teenager. Oke. Kalau dulu kan versi anak kecil kan. Iya, Kalau iya. sekarang Sekarang versi versi glow up ya. versi teenagernya. Oke. Nah, Dul, kalau kamu sekarang kan udah dewasa dan akhirnya milih di industri musik gitu ya. Kalau dari Dul sendiri, konsep yang ditawarin kalau lagi manggung tuh gimana sih Dul sebetulnya? Dan mungkin ada kepikiran nggak kayak one day pengen bikin dream concert yang kayak gimana buat Dul sendiri? Aku ya, kalau untuk sekarang sih aku sangat-sangat pengen banget bikin konser yang visual gitu ya, yang teatrikal juga gitu ya. Misalkan kayak aku udah uh, dengan segala keterbatasan waktu itu sempat bikin psychedelic, konsepnya psychedelic gitu ya. Tahu psychedelic ya? Iya, aku lumayan tapi nggak terlalu. Paling terakhir Tame Iya, Impala. jadi ya kayak Impala. Jadi yang kita manggung terus apa belakangnya tuh psychedelic dan itu aku Ya, senang banget waktu itu visualnya lah udah ya, warna-warni ya kan. warna-warni. Itu aku udah pernah buat. Terus ya pingin banget sih aku bikin apa konsep yang teatrikal gitu, yang bener-bener di panggung. Kan aku suka suka banget sama bunga gitu ya. Pingin banget buat sepanggung itu yang nggak biasa gitu. Panggung tuh yang ada dekorasinya bunga, ada mungkin yang uh, patung atau apa yang bener-bener seni banget lah, kayak cover-cover bukunya William Shakespeare gitu ya. Ada lukisan, ada bunga. Jadi kayak taman seni gitu ya. Terus nanti lagu pertama main gitar, terus sebentar pindah ke piano. Itu pingin banget sih. Aku udah mikirin banget untuk stage act-nya ya. Nantilah ada waktunya, insya Allah pas pada waktunya. Oke, Dul, tapi kayak tadi juga Indi ngedengar Dul yang misalnya advice buat Tiara gitu. Terus tadi ngedengar kayak pengen dekorasi panggung, ada flower or anything gitu. Mm. You consider yourself as a romantic person nih, kayaknya Dul tipe yang romantis banget gitu deh. Romantis sih enggak, cuma menyukai hal yang romantis ya. Oke. Romantis sih enggak sih ya, cuma menyukai hal yang romantis karena kan emang aku suka sastra gitu kan. Sastra itu kan sangat-sangat berhubungan erat dengan hal-hal yang romantis gitu ya, kayak puisi, Filosofi apa gitu ya. filosofi dan
Dan kalau aku lihat apa di Google ya, sastra itu kan bahasa Inggrisnya literatur ya, kalau nggak salah ya. Literatur ya. Itu coba literatur art gitu. Itu pasti yang keluar ntar ya ada Romeo and Juliet, ada ya pokoknya yang romantis semua, ya, bunga-bunga, terus ya sufi-sufi yang banyak lah yang emang aku suka ke situ, emang aku suka seni-seni kayak gitu ya, seni-seni klasik gitu ya. Ada gambar orang pegangan tangan, lukisan-lukisan zaman dulu. Oke, so that's the idea ya. Jadi dari situ Iya, aku pengen membalikan unsur artistik itu yang aku rasa di zaman sekarang udah agak hilang gitu ya. Musik, cuma untuk musik, untuk have fun, untuk menghibur. Nggak, maksudku masih ada beberapa banyak yang konsepnya panggungnya dipikir dengan baik-baik, ada banyak. Cuma aku rasa dikit gitu ya. Kebaikan dari mereka cuma bikin video klip, manggung, udah. Cuma aku mau mikirin artnya gitu loh, harus artistik gitu. Karena ya misalkan selain literatur, aku juga suka Jawa gitu ya. Aku juga suka Jawa ya. Misalkan nanti aku bikin panggung dekorasinya ada wayang, ada gamelan, itu kan asik gitu kan. Karena menurutku sekarang musik Indonesia kurang artistik, menurutku loh ya. Ada beberapa dari mereka yang masih artistik, cuma dikit banget gitu ya. Rata-rata sekarang cuma nyanyi, terus udah nggak ada something special gitu. Nah, aku pengen buat something special yang different gitu, yang beda gitu. Jadi pengen ngasih kayak sesuatu yang emang whole package. Jadi kayak ibaratnya yang nonton tuh nggak cuma manjain kupingnya doang, tapi matanya juga ini gitu ya. Ya bayangin aja kalau kamu datang ke sebuah konser, ada bunga, terus ada patung Romeo Juliet, terus ada lukisan-lukisan, lightingnya bagus, itu kan pasti terhipnotis kan. Pasti larut dalam suasana, ada orkestranya, itu kan pasti larut dalam suasana kan. Pokoknya pulang-pulang bener-bener bawa experience yang baru aja iya, gitu. Iya, Pingin banget sih aku. Kan dia nonton. Pingin banget sih, cuma nanti lah itu. Wah, ini lumayan banget berarti ya, dream konsepnya bener-bener udah kevisualisasikan dari sekarang. Iya. Nah, tapi dulu kalau misalnya ngomongin tentang industri musik nih ya, dan juga segala perintilannya entertainment ini, kamu tipe yang mana nih? Yang suka ngelihat orang lain maju bareng-bareng kamu di industri musik, atau justru yang anggap kayak orang baru itu adalah sebagai saingan buat kamu? Lu maju bareng-bareng dong, maju bareng-bareng. Kolaborasi banget berarti ya? Aku seneng kalau ada temanku yang rilis lagu gitu, terus mereka sukses gitu, aku seneng banget gitu ya. Maksudnya apalagi kalau musiknya bagus gitu ya. Kayak temanku ada namanya Bilal Indrajaya atau Pamungkas. Aku seneng banget lihat mereka bisa memberikan musik yang aku rasa betul-betul musik gitu ya di Indonesia gitu. Jarang musik kayak Pamungkas, kayak Bilal. Banyak lah teman-temanku, Sisi Tipsi, itu mereka memberikan apa ya? Ya seneng lah kalau ada teman seperjuangan, apalagi ya teman nongkrongan gitu, dia ada rame gitu ya. Cuma aku harap ada timbul persaingan sehat gitu loh, kayak zaman-zaman 90-an. Ya kan zaman 90-an kan Jamrud ngeluarin ini, Dewa kalah ya kan. Terus Dewa ngeluarin Bintang 5, terus keluar Sheila on Seven. Ini memang gitu. Apa ya, orang tuh berlomba-lomba untuk ngeluarin karya yang bagus lagi gitu, dibalas lagi nanti. Ya. Kita juga sebagai penikmat jadi kayak, oh emang gokil nih industrinya lagi bagus gitu kan. Iya, kayak zaman 90-an. Oke, iya tadi Pamungkas juga gokil sih, kemarin dia bikin yang online. Dia baru rilis album tuh. Oke. Nah, dulu ngelihatnya nih, Inventory juga kan di sini hadir sebagai sebuah media kolaborasi ya, dan juga ekosistem industri hiburan terbesar di Indonesia. Kalau dulu pribadi gimana nih ngelihat Inventory sebagai wadah untuk either itu seniman-seniman dan juga dari berbagai daerah untuk akhirnya mereka bisa dilirik sama industri entertainment Indonesia gitu. Karena ini benar-benar dari Sabang sampai Merauke. Ya, aku rasa bagus banget ya, karena kan selama ini ya, kita sebagai musisi itu kan kadang-kadang lupa gitu bahwa sebenarnya kalau nggak ada kru, musisi itu nggak bisa main gitu ya. Jadi peran kru, peran
apa yang main lighting, peran peran yang ada di panggung konser itu semuanya sangat-sangat penting gitu ya, dari tukang kru, dari lighting man, dari vendornya, semuanya sangat penting. Jadi nggak ada yang lebih gitu ya. Jadi I think dalam satu konser itu ya, itu semuanya sama rata gitu, derajatnya sama rata gitu ya. Karena kalau nggak ada kru, nggak ada musisi, nggak bisa main gitu ya. Kalau nggak ada tukang-tukang yang bikin panggung, musisi nggak bisa main gitu ya. Jadi aku harap ya dengan ada Inventory ini juga bisa mengangkat mereka-mereka yang membantu si musisi itu gitu ya. Jadi mungkin bisa dieksplor lighting, bisa lighting, maksudnya kan jarang gitu ya. Soundman yang ngetop itu kan jarang gitu kan. Ya ada beberapa kayak Nabil, Albert, ada beberapa. Cuma kalau mereka bisa lebih dipandang lagi dan di-appreciate lagi gitu ya. Maksudnya Inventory bisa membuat mereka ini lebih dipandang lagi, itu aku rasa keren banget, karena emang tanpa mereka semua ya musisi nggak bisa tampil gitu ya. Jadi aku rasa Inventory sangat-sangat ya. apa? Ini sebuah kesatuan kerjasama dari orang depan layar, di depan panggung Iya. dan panggung. Jadi semuanya aku rasa sama gitu. Karena kalau Inventory bisa menaikkan exposure mereka gitu ya, bahwa keberadaan mereka itu juga penting gitu ya, nggak cuma musisi ya doang gitu. Jadi penonton itu juga bisa dapat ilmu pengetahuan gitu. Jadi ternyata kalau konser tuh gini, ternyata ada lightingnya, ada yang ngurusin soundnya. Jadi aku rasa itu lumayan buat ilmu pengetahuan gitu. Aku rasa bagus banget Inventory ya. Jadi aku rasa dengan ada Inventory, orang-orang soundman bisa lebih dihargai, bahkan kru panggung bisa lebih dihargai lagi, bahkan semuanya harus dihargai, karena aku rasa dalam satu konser semuanya sederajat ya, nggak ada yang lebih tinggi. Musisi, kru itu semua sederajat sih, aku rasa semuanya sama gitu ya. Jadi kalau ada Inventory sangat-sangat bagus banget. Misalkan tiba-tiba ada kru yang ngetop siapa gitu kan, kru the best kru gitu kan. Panutan kru. Nanti bisa banget tuh kayak favorit nih kalau orang lighting udah paling sabi yang ini, dan kita bisa pilih sendiri kan. Iya. Jadi kan lebih banyak. Jadi orang-orang Indonesia tahu gitu kalau ternyata konser tuh nggak semudah itu. Banyak orang yang mengeluarkan keringat, yang peras keringat demi menciptakan hiburan gitu ya. Ya aku rasa bagus banget lah. Aku support lah. Sip, nanti kalau misalnya mungkin dulu mau bikin upcoming gig atau apapun itu bisa semuanya cari di Inventory ya. Siap. Spotnya. Baik. Anyway, ini dari Indi pengen nanya nih, kalau buat Dul, kan kalau nggak salah kakek buyutnya Dul ini seorang pelopor bisa dibilang pergerakan Indonesia. Haji Omar Said. Ya, oke. Yang Haji Omar Said ini. Yang ya. Dan Bun Mai kan pernah bilang kalau dulu itu katanya banyak banget nih kemiripan sama kakek buyutnya Dul itu. Emang menurut Bun Mai itu kemiripan apa aja sih yang ada di Dul? Ya, mirip, cuma kurang satu yang belum mirip. Aku masih belum begitu suka sama politik. Gitu ya. Mungkin bedanya itu. Kalau miripnya ya banyak ya, ada yang bilang banyak sih. Banyak tanteku juga bilang dulu mirip, banyak kesamaannya gitu ya. Cuma yang pernah juga kalau disamain sama pahlawan gitu ya. Tapi dari obrolan kita aja yang baru berlangsung beberapa menit, Indi setuju sih kalau dulu jauh lebih bijaksana di anak dulu deh kayaknya. Ya. Jadi nggak apa-apa kalau tadi Indi setuju sih sebetulnya. Banyak kan nongkrong sama yang tua-tua. Ya kan soalnya aku homeschooling gitu kan. Oh iya juga. Temannya nggak begitu banyak. Begitu aku lulus SMA, ini udah lost kontak sama teman-teman SMA. Jadi nongkrongnya sama yang tua-tua gitu ya. Iya, jadi dikasih advice dari yang tua-tua nerap, jadi kelihatan kamu emang lebih dewasa. Iya. Gitu, ya. Padahal enggak juga, padahal ya masih labil juga, masih ABG labil juga. Ada lah ya kesananya, masih like your age juga lah ya. Iya.
Oke, Dul, ini Dul kan udah born and raised Jakarta ya? Maksudnya Ya, lahir gede di Jakarta. Udah gitu tinggalnya daerah Pondok Indah pula dari kecil. Anak Pejaten, Jaksel, Pejaten. Ya, ya. ya kan gitu. Cuma apa ya? Meskipun memang orang tua Dul dua-duanya kan dari Surabaya nih ya. Dan emang wajar kalau misalnya masih kedengeran medok-medoknya gitu. Sedangkan kalau Dul sendiri nih, kalau Indi notice dari tadi kita ngobrol, kok kayaknya nggak kelihatan kayak anak Jaksel ngomongnya tuh kayak masih ada Surabaya Kalau Surabaya. kalau anak Jaksel gimana? Eventually apa ada itunya ya? Just like which is gue tuh nggak Which bisa is kalau gitu ya. kan. Nggak bisa. Ini Ya actually gue tuh mungkin. kan gitu-gitu. Iya, iya. Ya banyak bahasa Inggrisnya gitu ya. Ya mungkin karena dari kecil tuh aku kecil tuh manajemen ayahku tuh dulu 95% ya. Mungkin 99% ya. 98% lah. Itu isinya orang Jawa semua, especially orang Jawa Timur gitu ya. Orang Jawa Timur. Maka dari itu mungkin aku dari kecil tuh nongkrongnya sama orang-orang Surabaya semua dari aku umur 8 tahun, dari kelas 3 SD itu dari laki-laki itu nongkrongnya sama orang Surabaya semua. Jadi ya maaf ya ke bawah, hei cok, nah maaf ya, ke bawah gitu maksudnya. Dan sampai sekarang pun juga 90% mungkin timku juga orang Jawa semua gitu ya. Dan dan di rumah ya aku sama omku sama mbakku sama bunda ngomongnya bahasa Jawa gitu ya. Ya mungkin karena itu ya, dari kecil ngomongnya bahasa Jawa terus gitu. Bahkan aku kurang pandai bahasa Inggris gitu. Jadi kalau ada anak Jaksel ngomong bahasa Inggris tuh mikir opo gitu. Itulah. Ya Iya. Ya, karena aku lebih suka bergaul sama orang Jawa Timur ya. Karena kalau menurutku orang Jawa Timur tuh adanya. kalau A ya B ya B gitu. Misalnya nunjukin lagu, gimana laguku gak enak gitu. Ya, walaupun kadang sakit juga, cuma aku suka sama orang-orang yang nggak fake gitu ya. Iya, iya. Ya kalau emang bagus bilang bagus, kalau enggak ya nggak usah ditutup-tutupin juga Ya. gitu, supaya kitanya lebih juga. Oke, berarti ternyata dari memang environment ya, keluarga dan orang-orang Ya, sekitar ya, ya. lingkungan. Karena emang kalau di compare sama Al kayaknya yang paling medok tuh dulu sih. Ya enggak? Iya. Oke, Sampai 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 di TV pun aku sering keceplosan ngomong Jawa terus gitu. berasa Udah di rumah udah ya. udah berusaha nahan-nahan, tapi nggak bisa tetap keluar Jawanya itu. Gak apa-apa, berarti bawaan dan ciri khas aja kayak Iya. di rumah kayak gitu ya. Ya kayak Nah, Inggris ada British gitu kan. Kalau kita kan ada medoknya gitu ya. jadi logat ya, bener Logat, identity. identity. Ya Oke. kan kalau John Lennon kan identity The Beatles kan identity kan ini banget kan, apa British banget gitu kan. Holly, I've got to get more cup of tea gitu gitu kan. Nah, aku pengen buat identity sendiri aja. Oke, iya sih. Jadi kayak ya jadi ciri khas juga ya, maksudnya kenapa harus Hmm, dihilangin juga gitu. iya. Nah, Dul, ini kan kalau misalnya kita ngeliat juga udah trio banget nih Al dulu ya, dari kecil gitu. Terus kalian tuh kelihatannya tuh akur banget gitu. Meskipun kita nggak tahu ya Hmm, kalau dia pakai apa. Dan tapi dari brotherhood ini nih, kalian suka curhat gitu nggak sih kalau ada masalah-masalah suka, misalnya kayak suka, suka iya banget. karena Al tuh kalian kan sering termasuk Al tuh sering marah sama aku kalau aku lagi suka sama cewek terus gak cerita. Al tuh suka marah. oh kok kayak nggak kok kok nggak cerita nggak gitu cerita, ya. iya ya akhirnya cerita gitu ya. Al juga sebaliknya cerita sama aku, si L Hmm. juga gitu ya. Gimana dulu, gimana apa ya cewek ya gitu ya, banyak lah ya, kita akrab akrab banget. Tapi harus approval gitu nggak sih kayak misalnya dulu bawa cewek kenalin terus udah gitu ada banget misalnya kayak nggak suka nggak jadi. Enggak sih. Kita bebas, kita kan cowok gitu kan, bebas Oh lah, bebas lah, iya karena biarkan biarkan masing-masing menjalani petualangan hatinya kan. iya, iya. Karena ngelihat keluarga kalian kan kayaknya emang selalu dibawa ya cewek-cewek ini ke keluarga gitu diajak jalan Mm-mm. bareng gitu jadi Iya, emang terbuka itu ya sama keluarga kalau ada yang iya. dikenalin gitu. Mm-mm. Oke. Nah, Dul, ini juga pertanyaan terakhir mungkin dari Indi. Katanya dulu kalau kalau manggung kecapean atau misalnya recording gitu suka ketiduran di toilet. Kata siapa? Nah, Enggak, ini bener apa enggak nih? enggak. Kalau mau sekolah iya. Kalau mau Oh, sekolah iya. Kalau mau sekolah, iya. Jadi zaman dulu ini kan aku kalau zaman dulu kan kalau bangun suka susah banget ya. Jadi
eh, kadang dibangunin, misalkan janjian sama guru jam 9 pagi gitu ya. Dul, bangun 5 menit, ntar 5 menit, bangun 5 menit, 5 menit. Akhirnya udah dibangun. Nah, akhirnya saking ngantuknya aku saking malesnya tuh suka masuk kamar mandi gitu, geletak di lantai kamar mandi, udah tidur. Terus bangun-bangun diketok, dul, 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 sampai akhirnya aku bangun, astaga aku tiduran, udah jam 11 siang gitu. Untung gurunya sabar banget gitu ya. Untung gurunya sabar, nggak apa-apa, kita ganti besok aja. Sering banget. Oke, sekarang kita akan masuk ke segmen High Netizen ya dulu ya. Kita akan jawabin pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk. Dari @farahdina.elva. Dul, kalau boleh tahu, kamu ada nggak kebiasaan buruk yang pengen banget kamu ubah? Kalau berkenan mohon dijelaskan, katanya gitu. Itu suka bangunnya tuh suka letoy. Jadi misalkan udah bangun jam 10 pagi. Udah bangun jam 10 pagi gitu ya. Terus tidur lagi ya. Terus bangun-bangun di jam 1 siang, tidur lagi ya. Terus bangun-bangun udah jam 4 sore gitu. Sering banget. Sering banget itu paling sih. Mageran, aku memang orangnya mageran. Itu palingnya. Pengen diubah. Kebiasaan buruk. Ya. Kaum rebahan. Oh, perubahan. Oke, kalau gitu terakhir deh satu lagi pertanyaannya ya dari @alafif99. Kalau Dul nggak jadi musisi, maka Dul akan jadi apa? Penulis. Penulis. Penyair lah. Penyair, baiklah kalau kayak gitu. Terima kasih Dul, udah selesai kita ngobrol. Makasih. Siap, makasih. Thank you Dul udah ngobrol sama Indi hari ini dan juga udah berbagi cerita buat teman-teman semua yang nonton. Kalau gitu jangan lupa untuk like video ini ya. Kamu juga bisa tulis di kolom komentar kamu pengen lihat Indi ngobrol sama siapa lagi. Silahkan request banyak-banyaknya karena siapa tahu nanti wish kamu yang akan kami kabulkan. Oke? Dan juga mengucapkan terima kasih buat L Hotel Royal Bandung yang ada di Jalan Merdeka nomor 2. Kalau kamu pengen kesini, pengen cek-cek kepoin Instagramnya, boleh langsung dicek aja di @lhotelroyalbandung. Oke? Kalau gitu terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Aku Indi Arisa pamit dan see you when I see you teman cerita. Bye.